Masih kita membahas tentang dimensi 3 dalam subbab jarak, titik, garis, dan bidang. Di sini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya, video dari part 1 dan part 2. Kita lanjutkan ke bagian 5-nya, yaitu tentang jarak antara garis dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah bidang, namanya bidang alfa. Kemudian ada sebuah garis, namanya garis G. Nah, bagaimana menentukan jarak antara garis G dengan bidang alfa ini? Caranya, kita buat garis yang saling berpotongan yang terletak pada bidang alfa. Kemudian buat titik yang terletak pada garis G. Kemudian titik perpotongan dua garis yang terletak pada bidang alfa ini kita namakan titik B. Kemudian buat garis dari titik A ke titik B. Maka jarak antara garis G dengan bidang alfa yaitu sepanjang ruas garis AB. Dan garis AB ini tegak lurus terhadap garis G dengan bidang alfa. Kemudian contohnya, di sini ada sebuah balok, namanya balok KLMN OPQR dengan panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 6 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak antara rusuk PQ dan bidang LMRO. Nah, bagaimana menjawabnya? Yang pertama, kita buat lagi baloknya, balok KLMN OPQR dengan panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 6 cm. Kemudian tadi yang ditanyakan ada bidang LMRO. Kita buat bidangnya, itu yang gambar yang bergaris merah adalah bidangnya ya. Bidang LMRO berupa persegi panjang ya. Kemudian kita buat garis dari titik P ke garis LO. Kemudian garis ini akan tegak lurus ya dengan garis LO dan titik perpotongannya kita namakan titik T sebagai titik bantunya. Kemudian bagaimana menentukan jarak dari garis PQ ini terhadap bidang LMRO? Berarti kita harus tahu berapa panjang luas garis PT. Nah, sebelum ke PT kita cari dulu LO. LO itu kalau kita perhatikan dari segitiga LPO merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di P. Kemudian LO ini merupakan sisi miringnya. Jadi kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi mendatar dikuadratkan ditambah sisi vertikal dikuadratkan kemudian diakarkan. Berarti LO di sini sama dengan akar dari LP kuadrat ditambah PO kuadrat. Sama dengan LP di sini sama dengan tingginya berarti 6 cm, 6 dikuadratkan ditambah PO. PO adalah panjang dari baloknya berarti 12 cm, berarti 12 dikuadratkan. 6 dikuadratkan berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian 12 dikuadratkan berarti 12 kali 12 144. Kemudian kita jumlahkan 36 ditambah 144. Jadi 180. Kemudian 180 kita jabarkan jadi 36 kali 5. Akar dari 36 adalah 6. Kemudian 5 masih di dalam akar karena tidak ada hasilnya. Jadi hasil LO di sini adalah 6 akar 5 cm. Nah, selanjutnya kita menggunakan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi.
Seperti yang pernah dibahas di video sebelumnya, setengah alas kali tinggi, kita hilangkan setengahnya jadi alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah LP, tingginya OP, jadi LP dikali OP. Itu sama dengan LO-nya sebagai alas dikali PT. Nah, di sini LP sudah diketahui ya, LP-nya itu adalah tingginya yaitu 6 cm, OP yaitu panjangnya yaitu 12 cm. Kemudian LO tadi sudah dicari 6/5. Kemudian PT-nya yang akan kita cari selanjutnya. Nah, di sini 6 yang sudah dikasih warna hijau ini kita hilangkan. Kemudian 12 tulis kembali, akar 5 tulis kembali, dan PT tulis kembali. Sehingga PT itu 12 dibagi akar 5. Karena di sini penyebutnya berbentuk akar, kita rasionalkan dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya di sini 12 dikali akar 5 jadi 12 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Jadi jawabannya PT-nya itu adalah 12 per 5 akar 5 cm. Jadi, jarak antara rusuk peki dan bidang LMRO adalah 12 per 5 akar 5 cm. Oke, selanjutnya yang ke-6 yaitu jarak antara dua bidang sejajar. Nah, kita ambil contoh di sini ada sebuah bidang alfa, kemudian ada sebuah bidang beta. Bagaimana menentukan jarak antara bidang alfa dengan bidang beta yang saling sejajar? Nah, di sini caranya kita buat titik dulu, titik A ya, pada bidang beta, kemudian titik B pada bidang alfa. Nah, titik B ini merupakan titik perpotongan antara dua garis yang terletak pada bidang alfa. Kemudian kita buat garis dari titik A ke titik B ini. Maka jarak antara bidang alfa dengan bidang beta adalah sepanjang ruas garis AB, di mana garis AB ini akan tegak lurus dengan bidang alfa dan juga bidang beta. Contoh, di sini ada sebuah balok, namanya balok KLMN OPQR dengan panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 6 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak antara bidang KNRO dan bidang LMQP. Nah, bagaimana menentukannya? Nah, yang pertama, dua bidang ini kan saling sejajar, maka pilih titik yang terletak pada bidang masing-masing. Nah, titik K pada bidang KNRO dan titik L pada bidang LMQP, atau kita ambil huruf yang pertama pada nama bidangnya. KNRO huruf yang pertama itu kan K ya, kemudian kalau LMQP huruf pertamanya L. Jadi yang kita cari adalah dari jarak dari titik K ke L atau garis KL. Nah, KL ini kebetulan adalah panjang dari baloknya ya. Jadi berarti KL ini adalah sama dengan 12 cm. Maka jarak antara bidang KNRO dan bidang LMQP adalah 12 cm. Terima kasih sudah menonton video di bagian part 3 ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kalian coba di rumah untuk mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Ya semuanya, Assalamualaikum.